Kembali lagi bersama saya di sini masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini yang saya akan ceritakan, saya ambil dari salah satu kasus yang terjadi di Jepang. Tentunya kasus ini sangat menghebohkan di dunia karena Jepang ini memutuskan untuk membebaskan seseorang narapidana dengan hukuman eksekusi mati terlama di dunia. Bagaimana dengan ceritanya dan tuduhan atau kesalahan apa yang dilakukan sehingga dia ini bisa dibebaskan, atau tuduhan palsu atau apa yang terjadi? Kita langsung bahas saja di Kilas Kisah Nyatanya. Iwao Hakamada yang merupakan narapidana hukuman mati terlama di dunia akhirnya dibebaskan. Bernama Iwao Hakamada. Dia ini merupakan seorang atlet profesional. Dan setelah dia selesai dengan karir atlet profesionalnya pada tahun 1961, dia mengambil suatu keputusan yang salah dalam hidupnya. Dia bekerja di sebuah pabrik miso di Jepang. Setelah kurun 4 atau sampai 5 tahun terjadi di tahun 1966, terjadilah suatu kebakaran besar di salah satu rumah di kota Shizuoka, Tokyo, di mana kebakaran ini merenggut nyawa satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 2 anak perempuan yang remaja. Dan itu adalah keluarga dari atasannya atau bosnya Iwao Hakamada. Iwao Hakamada ini dia dituduh sebagai pembunuh atau dia yang merencanakan kebakaran itu terjadi. Jadi Iwao Hakamada ini dia mempunyai beberapa tuduhan. Yang pertama, dia dituduh sebagai dalang atau otak utama yang melakukan kebakaran rumah itu, ya, melakukan pembakaran rumah, kemudian yang mengakibatkan membunuh satu keluarga atasannya. Terus, dan yang ketiga, dia dituduh mencuri uang sebesar 200.000 yen atau setara 21 juta nilai mata uang sekarang, ya. Tetapi kan mata uang pada tahun 1966 tentunya itu sangat begitu besar, ya. 200.000 yen itu, ya, di sekarang aja 21 juta gitu. Apalagi waktu itu, ya, saat itu mungkin itu nilai yang sangat cukup besar gitu. Tidak sampai situ aja, ya. Di sini juga hukuman Iwao Hakamada ini semakin berat setelah ditemukannya barang bukti oleh penyidik. Jadi ada kaos di situ atau pakaian, ya, di situ tidak disebutkan jelas, pokoknya ada menyebutkan celana, ada menyebutkan kaos, kita sebut saja pakaian di sini. Pakaian ini dia itu ada jejak atau noda darah, ditemukan di dalam tangki miso. Kan tadi Iwao ini kan bekerja sebagai salah satu seorang pegawai di perusahaan pembuat miso, ya, dan barang bukti ini ditemukan oleh penyidik di tangki miso itu, sehingga itu semakin memberatkan tuduhan terhadap Iwao, ya. Selain itu juga yang semakin memberatkan Iwao adalah pengakuannya di pengadilan, jika dia mengaku jika memang dia merencanakan kejadian tersebut kepada mantan atasannya ini. Ternyata hal tersebut itu dilakukan oleh Iwao karena dia mendapatkan kecaman atau ancaman. Iwao ini selama 23 hari, jadi dalam satu harinya itu dia melakukan introgasi selama 12 jam. Di situ juga dia pernah mengatakan kalau dia itu tidak ditemani pendamping, tidak ditemani keluarga, tidak ditemani oleh siapapun lah, pengacaranya pun bahkan tidak ada saat dilakukan introgasi itu, dan dia sempat dilakukan pemukulan di sana sehingga dia terpaksa harus mengakui perbuatannya saat itu. Pada akhirnya Iwao ini harus dijatuhi hukuman eksekusi mati pada tahun 1968. Pengadilan memutuskan hukuman seperti itu kepada Iwao. Tetapi di sini yang hebatnya lagi, ada salah satu hakim yang benar-benar dia itu masih terbuka, ya, pintu nuraninya, pintu kebaikannya dia masih terbuka. Dia ini sadar bahwa Iwao ini dia hanya sebagai korban yang dituduhkan, yang disalahkan saat itu. Sehingga 6 bulan setelah putusan itu dijatuhkan, dia langsung mengundurkan diri. Dan dia berkata bahwa Iwao itu bukan pembunuhnya, bukan pelakunya di situ. Sehingga dia juga merasa bersalah, dia tidak bisa mencegah eksekusi atau hukuman yang dijatuhkan kepada Iwao ini. Kita lanjutkan kembali ke tahun selanjutnya. Akhirnya pada tahun 2014 ada salah satu seorang hakim
yang bernama Hiroki Murayama, di mana dia ini percaya bahwa kaos tersebut adalah barang bukti palsu karena DNA atau bukti hasilnya itu memang tidak terdapat DNA dari Iwao Hakamada. Selain itu juga, yang membuat dia semakin percaya bahwa ini adalah tuduhan palsu yang tidak berdasar adalah si baju ini, dia itu sudah dicelupkan ke dalam tangki miso ini atau direndam dalam tangki miso ini selama 1 tahun, tetapi tidak, si noda darahnya ini kan harusnya dia berubah ya menjadi warna hitam, tapi si noda darahnya ini tetap berwarna merah segar. Dan itu yang membuat aneh si hakim ini. Akhirnya si hakim ini pun berpikiran kalau ternyata barang buktinya ini adalah barang bukti palsu gitu. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya, kalau misalkan memang si penyidik saat itu dia memalsukan barang bukti sehingga dia menuduh si Iwao Hakamada ini yang melakukan rencana pembunuhan ini. Akhirnya pada tahun 2014 hakim setuju untuk membebaskan Iwao Hakamada ini. Dia bebas dan dia itu tinggal bersama kakaknya yang saat itu berusia 91 tahun. Dia juga dibebaskan dari semua sidang yang akan dijalani dia selanjutnya. Karena dia itu di situ juga mengalami gangguan mental juga ya. Gimana gak mengalami gangguan mental ya? Sekarang aja kita bayangkan aja ya, dia sudah berapa tahun dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan. Dia juga mengalami penyiksaan. Sekarang gimana dia mentalnya tidak kena ya di situ. Walaupun dia dibebaskan pada saat itu di usia 88 tahun di situ ya. Nah, itu dia kisah nyata dari Iwao Hakamada yang terjadi pada dia ya, satu kasus yang tidak sangat enak ya. Dia harus menjalani hukuman yang ternyata itu bukan kesalahan dari dia gitu. Dia dituduh seperti itu, bahkan dia dilakukan penyiksaan pada saat interogasi dan akhirnya dia bisa dibebaskan pada usia lanjut. Seperti itu ya, itu kisah nyata yang terjadi di Jepang ya. Kalau kita lihat juga itu dia berarti udah kurang lebih menjalani hukumannya tuh di penjara ya. Di penjara itu kurang lebih 46 tahun ya, hampir setengah abad ya dia. Pantas dia disebut di situ sebagai narapidana eksekusi terlama di dunia ya, karena sudah 46 tahun dia di penjara, tetapi untungnya tidak dilakukan eksekusi itu karena salah satu hakimnya ini dia percaya kalau bukan dia yang melakukannya ya, jadi dia masih diberi kesempatan begitu. Syukurlah hukumnya masih berjalan dengan baik dan benar. Iwao Hakamada sudah dibebaskan dari tahun 2014 begitu. Itu kisah nyata, kilas kisah nyata hari ini yang saya bahas. Gimana ceritanya? Apa kalian suka dengan kisah nyata kali ini yang saya bawakan? Jika suka, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe. Kita ketemu lagi beberapa hari ke depan ya. Oke, bye-bye.